Kalau orang sudah tercukupi kebutuhan duniawinya, mereka akan tetap bisa hidup. Tetapi kalau hanya pada tataran itu saja, maka hidupnya juga tidak akan berkembang. Dia akan sangat mudah dibohongi, dia akan mudah diperalat, dia akan sangat mudah untuk dijadikan budak dan sebagainya. Maka kewaspadaan yang lebih mendalam inilah yang juga perlu dibangun dalam diri seseorang, bukan untuk saling curiga, tetapi supaya hidupnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan koridor yang dikehendaki Allah sendiri. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga, sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepadanya dengan hormat dan khidmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, kami telah menerima sabda kebenaran, ialah Yesus Putra Manusia. Bukalah mata hati dan budi kami dalam pergaulan kami dengan Dikau, agar dapat mengenal Engkau lebih dalam, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara keturunan di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata pada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ngomong-ngomong soal perut, memang untuk memenuhi kebutuhan perut orang bisa melakukan apa saja. Orang bisa melakukan segala-galanya, apalagi kalau memang sudah kepepet, soal urusan perut mesti dinomor satukan. Konon katanya orang tidak bisa lapar. Memang betul orang tidak bisa lapar. Karena bagaimanapun juga makanan dan minuman itu menjadi tenaga bagi manusia untuk beraktivitas. Tetapi urusan perut meskipun juga mesti dipenuhi, tetapi itu bukan yang utama untuk lebih dikejar oleh orang. Yesus mencoba menyadarkan para muridnya dengan perumpamaan yang tadi baru saja kita baca dan kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yesus memandang para muridnya, menemukan para muridnya ternyata masih diliputi oleh pikiran-pikiran soal fisik duniawi. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan fisik duniawi? Padahal Yesus pada sebelum-sebelumnya sudah menunjukkan kepada mereka, tidak perlu untuk terlalu khawatir dengan keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhanmu. Jika kamu percaya kepada Tuhan dan kamu mau berusaha dengan menggunakan segala potensi, segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepadamu, kamu pasti akan memperoleh apa yang kamu butuhkan. Kamu pasti akan bisa mencukupi kebutuhan fisik duniawimu. Tetapi Yesus ingin para muridnya memiliki pemikiran yang lebih dari sekedar pemikiran untuk mencukupi kebutuhan fisik duniawi. Yesus ingin supaya para muridnya memiliki pemikiran yang lebih mendalam akan hal-hal yang juga lebih mendalam dalam hidupnya. Maka Yesus memperingatkan mereka dengan perumpamaan, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Yesus tidak ingin supaya murid-muridnya hanya terjebak pada kekhawatiran duniawi, tetapi ada yang perlu lebih diwaspadai, yakni pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang ada di sekitar mereka. Pada intinya, Yesus menyebutkan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita tahu kehidupan orang Farisi dan juga kehidupan Herodes seperti apa. Orang-orang Farisi mencoba untuk mengajarkan berbagai macam hal dengan berkedok agama, tetapi seringkali mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, atau bahkan ketika mereka melakukan apa yang mereka ajarkan, lebih-lebih supaya orang memuji mereka. Demikian pula Herodes di dalam kehidupan politiknya,
kita tahu seperti apa pengaruh Herodes. Inilah yang pengen dijelaskan oleh Yesus, bahwa ada kekhawatiran, ada kewaspadaan yang perlu lebih diperhatikan daripada hanya sekedar kewaspadaan atau kekhawatiran tentang pencukupan kebutuhan duniawi. Kalau orang sudah tercukupi kebutuhan duniawinya, mereka akan tetap bisa hidup. Tetapi kalau hanya pada tataran itu saja, maka hidupnya juga tidak akan berkembang. Dia akan sangat mudah dibohongi, dia akan mudah diperalat, dia akan sangat mudah untuk dijadikan budak dan sebagainya. Maka kewaspadaan yang lebih mendalam inilah yang juga perlu dibangun dalam diri seseorang, bukan untuk saling curiga, tetapi supaya hidupnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan koridor yang dikehendaki Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Menggunakan kata ragi karena kita juga tahu ragi itu seperti apa. Ragi itu dipakai untuk membuat lesat makanan atau adonan, misalnya saja adonan roti, tape. Kalau kita membuat tape tidak dikasih ragi, ya jadinya seperti apa ya toh? Tape itu, ragi itu memang membuat lesat adonan-adonan makanan. Dan begitulah pengaruh-pengaruh orang Farisi dan juga Herodes dalam segala bentuknya juga mesti diwaspadai. Relevansi bagi kita semua, bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari juga tetap berusaha memenuhi kebutuhan fisik duniawi, tetapi mari kita juga membangun pemikiran yang lebih mendalam daripada hanya sekedar pemenuhan fisik duniawi itu. Ada hal-hal yang lebih penting yang bisa kita pikirkan. Ada kewaspadaan yang lebih penting untuk bisa kita waspadai. Bagaimana caranya kita bisa hidup dengan baik? Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan di masa depan? Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang seringkali membuat kita terdesak? Mari kita menyatukan hati kita dan mohon rahmat dari Tuhan, agar kita pun juga bisa keluar dari segala permasalahan hidup kita, dan kita tidak hanya terjebak pada kekhawatiran-kekhawatiran soal fisik duniawi semata. Semoga dengan demikian Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu dalam Ekaristi ini. Berilah kami semangat untuk berani berkorban membela sesama, sampai kami melihat kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Seperti kita ketahui, besok kita memasuki masa Prapaskah dengan merayakan Hari Rabu Abu. Perayaan Ekaristi Rabu Abu akan diadakan besok sore pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Sekali lagi, perayaan Ekaristi Rabu Abu online akan diadakan besok sore hari Rabu pukul 18.30 malam. Maka esok pagi tidak ada perayaan Ekaristi harian pagi, melainkan kita akan merayakan Rabu Abu pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita dan selamat mempersiapkan diri memasuki masa Prapaskah, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.